barang, alat begitu dan jasa berupa, pelayanan yang diberikan, untuk kesehatan, begitu Bapak. Baik, makasih. Jadi kalau kita berbicara pada perspektif fasilitas, semua erat kaitannya dengan fasilitas kesehatan kan ada dua, bisa dalam bentuk barang, ada dalam bentuk jasa, yang ada bentuk fasilitas yang ada dua unitnya. Pelayanan kesehatan itu ada di rumah sakit dan ada di puskesmas atau ada di klinik. Nah, itu di dalamnya ada fasilitas kesehatan. Nah, mengapa penting untuk kita melakukan sebuah analisis agar fasilitas kesehatan tersebut bisa dijangkau oleh masyarakat? Jika harganya bisa mengikuti harga dari realitas biaya pelayanan kesehatan yang ada di tingkat daerah, maka masyarakat akan bisa mengakses pelayanan kesehatan tersebut. Maka setiap daerah kadang biaya pelayanan kesehatannya itu berbeda. Dipengaruhi oleh fasilitas kesehatan antara rumah sakit tipe D, tipe C, tipe B, dan tipe A. Kenapa ada perbedaan dari sebuah tarif? Dipengaruhi oleh fasilitas kesehatan. Dipengaruhi manusia kesehatannya dan dipengaruhi oleh faktor-faktor pendukung lainnya. Oke, next kita lanjut. Penyebab meningkatnya biaya kesehatan. Pola penyakit telah terjadi pergeseran dari pola penyakit tradisional menjadi pola penyakit degeneratif. Kenapa berubah pola menjadi pola penyakit degeneratif? Karena terjadi perubahan perilaku dari masyarakat. Yang tadinya masyarakat berperilaku umum ke perilaku yang konsumtif. Makanan cepat saji, makanan-makanan yang instan, terjadi perubahan pola penyakit. Yang tadinya cancer tidak seberapa, akhirnya persentasinya meningkat. Yang tadinya stroke meningkat. Dan itu kan penyakit-penyakit yang dipengaruhi oleh... Mohon maaf Bapak, izin masuk sebentar Bapak, mohon maaf. ya, Slide Bapak tidak terpindah Bapak. Slide Bapak tidak berpindah. Tidak berpindah, tapi di tempat saya berpindah. Ini berpindah. Iya Bapak, sudah terpindah Bapak. Oke. Nah, yang kedua, orientasi pada pembiayaan kuratif. Orang sudah bergeser paradigmanya, bukan lagi paradigma sehat, tapi paradigma sakit. Semua pembiayaan kesehatan diarahkan pada pengobatan. Pembayaran secara tunai, yang lebih banyak out of pocket. Berdasarkan paket pelayanan, dibayar secara individual. Yang selanjutnya, pelayanan yang ditentukan oleh provider atau petugas pelayanan kesehatan itu sendiri. Berikutnya, dipengaruhi oleh sebuah teknologi. Semakin canggih sebuah teknologi pelayanan kesehatan, berpengaruh pada sebuah cost atau biaya. Salah satu contoh operasi, laparotomi dan laparoskopi. Tujuannya sama, adalah melakukan pembedahan.
Tetapi ada pembedahan secara langsung dan ada pembedahan dengan sistem laser. Sehingga meminimalkan luka bekas operasi atau luka pada operasi tersebut. Itu kan sebuah teknologi. Konsekuensinya adalah pada biaya. Berikutnya, perkembangan spesialisasi ilmu kedokteran. Yang tadinya ilmu kedokteran menjadi umum, menjadi spesialisasi. Yang sekarang spesialisasi menjadi subspesialisasi. Berarti ada kemajuan dari sebuah teknologi kedokteran. Betul nggak? Dulu cuma orang mengenal dokter umum. Sekarang dokter umum itu ada namanya dokter jantung. Itu spesialisasi. Ternyata di jantung ada lagi cabangnya. Ada namanya jantung dan pembuluh darah. Ada namanya bedah jantung dan toraks. Ada namanya jantung spesialisasi pembuluh darah dan jantung dan lain sebagainya. Itu sebuah teknologi yang bisa kita lihat. Bedah. Dulu cuma orang mengenal namanya bedah umum. Sekarang ada namanya bedah ortopedi. Ada namanya bedah toraks. Ada namanya bedah digestif. Untuk pencernaan dan lain sebagainya. Itu subspesialisasi. Konsekuensinya ada cost. Berikutnya tingkat inflasi. Inflasi pada pelayanan kesehatan itu sangat tinggi. Nah, ini yang kita perlu cermati. Mengapa inflasi itu tinggi dari sebuah pelayanan kesehatan? Karena harga dalam pelayanan kesehatan dipengaruhi oleh sebuah kondisi kesehatan global. Itu cukup mempengaruhi pada sebuah alat-alat kesehatan. Berikutnya, apa yang mempengaruhi sebuah inflasi pada sektor kesehatan? Pertama, ya adanya terkait tentang sebuah health insurance. Health insurance atau asuransi kesehatan yang belum merata. Belum dianggap sebagai sebuah solusi dari sebuah pelayanan kesehatan. Berikutnya, sebuah teknologi pelayanan kesehatan. Berikutnya, permintaan pelayanan kesehatan yang tinggi. Berikutnya, komponen non-medisnya. Komponen non-medisnya itu seperti apa? Kebutuhan terhadap kebutuhan secara individu. Berikutnya, ada meningkatnya proporsi penduduk usia lanjut. Ini juga meningkatnya penyakit kronis. Semakin lanjut usia manusia, maka semakin berpotensi berisiko kena penyakit kronis. Dan itu membutuhkan biaya yang cukup besar. Inflasi di sini. Dengan adanya biaya kesehatan yang tinggi, kualitas kemampuan masyarakat memanfaatkan pelayanan kesehatan itu diharap meningkat. Tetapi derajat kesehatan masyarakat menjadi rendah. Berarti kalau masyarakat sulit mengakses pelayanan kesehatan karena mahal, dampaknya derajat kesehatan masyarakat akan rendah. Nah, bagaimana meningkatkan derajat kesehatan masyarakat? Bagaimana kemampuan masyarakat untuk mengakses pelayanan kesehatan tinggi? Maka tarif pelayanan kesehatan harus terjangkau. Di Indonesia tingkat kesehatan masih relatif rendah di Asia Tenggara, menjadi sebuah catatan buat kita. Perbandingan pembiayaan kesehatan, nah, Indonesia, nah, itu cuma sebesar berapa? 16% dari cakupan sebuah asuransi. Sehingga ini yang mendorong pemerintah untuk bagaimana masyarakatnya mengikuti program JKN. Harapannya bisa mengikuti seperti Malaysia. 3.400 US dollar per kapitanya untuk pelayanan kesehatan. Kita cuma 580. Oke. Biaya kesehatan yang dikeluarkan. Masyarakat itu paling banyak mengeluarkan secara fee for service. Jadi kalau dia sakit, dia bayar pelayanan kesehatan itu sebesar 74,9%. Sementara yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk membiayai pelayanan kesehatan cuma 26,1%. Dalam bentuk apa? Investasi. Gedung,
kendaraan, gaji pegawai, itu aja yang dikeluarkan oleh pemerintah dan kita sangat kecil. Nah sekarang bagaimana agar pemerintah lebih banyak berkontribusi? Nah, jadi sudah barang tentu pemerintah dengan meningkatnya program JKN ini, maka dana alokasi pelayanan kesehatan pun ikut meningkat. Karena 90 juta jiwa masyarakat Indonesia itu mendapatkan bantuan disebut dengan PBI, penerima bantuan iuran. Oke, selanjutnya peran rumah sakit swasta juga ikut berpengaruh terhadap fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, meningkatnya sosial ekonomi penduduk sehingga bagaimana mendistribusikan sebuah pelayanan kesehatan. Nah, indikator masyarakat sejahtera, maka semakin banyak pelayanan swasta yang membuka. Contoh Samarinda. Kita ada Samarinda, berapa rumah sakit penyangga yang ada di Samarinda itu adalah rumah sakit swasta. Nah, itu cukup berperan dalam peningkatan pelayanan kesehatan. Nah, karena jumlah penduduk yang dilayani semakin bertambah. Over capacity jika semuanya ke rumah sakit Abdul Wahab Sarani. Maka rumah sakit penyangga itu yang melakukan intervensi. Nah, berikutnya adanya kesadaran akan kualitas pelayanan kesehatan yang baik. Timbulnya rumah sakit terutama di kota besar, tingkat kompetisi cukup tinggi. Nah, semakin tinggi sebuah kompetisi, maka semakin tertantang pelayanan kesehatan untuk meningkatkan sebuah pelayanan kesehatannya. Maka sudah barang tentu masuk pada sebuah cost atau biaya. Hanya rumah sakit dengan layanan gimana? Nah, timbulnya rumah sakit terutama kota besar tingkat kompetisi yang cukup tinggi. Hanya rumah sakit dengan layanan yang bermutu dan biaya relatif rendah yang bertahan dan unggul. Jadi kalau mudah dijangkau, mudah diakses, kebutuhan tinggi, contoh rumah sakit di Jakarta. Rumah sakit di Jakarta itu ada rumah sakit Pondok Indah, ada rumah sakit Darmais, ada rumah sakit yang kompetitif lah. Nah, walaupun dia mahal ukuran kita, tetapi ukuran orang ibu kota itu terjangkau, maka dia akses. Nah, artis saja mau melahirkan di rumah sakit Pondok Indah, rumah sakit Pertamina, apa dan sebagainya, RSM Kencana, Medistra, menguras isi dompet. Kalau ukuran kita, tapi kalau menurut ukuran yang berada pada wilayah kemampuan ability to pay-nya cukup, maka itu no problem. Yang penting dia bisa sehat. Karena ada kualitas yang dihasilkan dari sebuah pelayanan yang timbul. Dan saya sudah rasakan sendiri. Seperti hal itu. Orang tua saya rawat dan ternyata memang harga sebuah pelayanan kesehatan itu berbanding lurus dengan sebuah pelayanan kesehatan yang diberikan. Oke, next selanjutnya adalah pengendalian biaya pelayanan kesehatan. Nah, bagaimana agar pelayanan ke rumah sakit itu bisa dikendalikan? Maka perlu dilakukan namanya efisiensi. Efisiensi itu kita lihat dari sebuah aspek ekonominya seperti apa. Berarti kita harus lihat perencanaannya.
kita lihat, nah jadi kalau ada pelayanan-pelayanan yang jumlah pasiennya semakin berkurang, maka buat apa kita kembangkan pelayanan kesehatan itu? Tapi coba kita cari mana produk unggulan. Produk unggulan itu yang kita benahi dan kita support agar dia terus meningkat. Bagaimana sebuah bentuk layanannya, bagaimana sebuah bentuk harap pandang yang dicapai dari sebuah konsumen. Berikutnya adalah sistem pembayarannya. Sistem pembayaran yang dilakukan oleh penyedia pelayanan kesehatan, bagaimana kita mampu mengendalikan supply industry demand-nya. Bagaimana kita mampu mengendalikan sebuah permintaan sebuah pelayanan kesehatan dengan cara menyediakan pelayanan kesehatan berdasarkan kebutuhan masyarakat. Berikutnya adalah standarisasi pelayanan. Tanpa standar yang jelas, tanpa dengan standar operasional prosedur, akan sulit memprediksi dan mengendalikan biaya. Artinya ketidakpastian dapat menimbulkan biaya semakin besar. Nah, jadi kita harus mampu memprediksi ada berapa besar volume pelayanan yang akan dihasilkan dalam 1 tahunnya. Sehingga biaya yang dikeluarkan untuk mengoperasionalkan pelayanan itu akan sesuai. Pembinaan promosi dan penyuluhan kesehatan. Nah, ini juga untuk mengendalikan biaya pelayanan rumah sakit. Artinya adalah, kalau di poin D ini berhasil, maka tidak ada orang sakit. Kalau tidak ada yang sakit, maka dia orang tidak akan mengakses pelayanan kesehatan. Kalau tidak mengakses pelayanan kesehatan, maka biaya pelayanan kesehatan semakin rendah. Operasional cost juga pelayanan kesehatan juga semakin rendah. Nah, ada yang mengatakan, Pak, rumah sakit akan bangkrut kalau tidak ada pasien. Tidak akan bangkrut sebuah rumah sakit. Ingat, dalam satu populasi, ada 2-5% itu adalah orang sakit. Inilah yang mengakses pelayanan kesehatan. Jadi kalau ada pelayanan kesehatan, 1 minggu kosong, tidak ada pasiennya, harus hati-hati. Bukan berbangga. Berarti ada sekitar 5% penduduk yang sakit itu mengakses pelayanan kesehatan yang lain, tidak ke situ. Bukan berarti yang tidak ada dalam satu populasi itu semuanya sehat dalam satu kurun waktu. Pasti ada yang sakit. Oke, seperti itu. Nah, sekarang indikator keberhasilan dari seorang public health adalah mampu menekan orang yang sakit tadi tidak lebih daripada 5%. Itulah indikator keberhasilannya. Intervensi teknis melakukan pengukuran dalam penyusunan tarif dengan menggunakan unit cost atau biaya satuan pelayanan kesehatan. Jadi menggunakan rumus menghitungnya. Jadi kalau orang patah tulang pasang gips, pasang pen, sekian bayarnya. Menghitung dari fixed cost, semi variable cost, dan variable cost-nya. Menggunakan double distribusi. Banyak metode. Ada metode INASI-BPJS, Indonesia Cash Based Group. Nah, itu yang dipakai oleh BPJS Kesehatan dalam menentukan tarif pelayanan JKN-nya. Ada namanya activity based costing. Berdasarkan aktivitinya dihitung tarif itu. Ada juga unit cost menggunakan double distribusi. Menggunakan sistem relative value unit berdasarkan jenis tindakannya. Oke. Biaya pelayanan kesehatan. Dari sisi penyelenggaraan, sejumlah dana yang harus disediakan untuk dapat menyelenggarakan pelayanan kesehatan. Ini dari sisi penyelenggara. Siapa penyelenggara pelayanan kesehatan itu? Menurut Citra siapa? Citra? Iya, Bapak. Siapa itu penyelenggara pelayanan kesehatan? Rumah sakit, Pak. Siapa lagi? Puskesmas. Siapa lagi? BPJS masuk ke Bapak? Dinas ketenaga kayak dinas apa sih? Kalau BPJS itu dinas kesehatan. Oke, jadi sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan itu ada 3, ada rumah sakit, ada puskesmas, ada klinik, ya. Tetapi kita mengenal cuma 2, kalau pemerintah, rumah sakit dan puskesmas. Dari sisi pengguna siapa? Customer atau pasien itu sendiri. Oke, jadi dia menyiapkan sejumlah dana. Jadi kalau penyelenggara, dia memiliki sejumlah uang yang dikelola untuk mengoperasionalkan, menyelenggarakan pelayanan kesehatan.
Oke, pengguna memiliki sejumlah uang, dana untuk membayar sebuah jenis pelayanan kesehatan. Jadi kalau tidak ada uang, tidak ada pelayanan kan? Adapun filosofi, ada Pak yang gratis BPJS Kesehatan itu dibayarkan pemerintah kalau PBI. Yang mandiri bayar premi tiap bulan. Oke, jadi tetap semuanya bayar. Tapi sistemnya sistem kapitalisasi atau reimbursement. Oke, pembiayaan rumah sakit menggunakan asuransi kesehatan menjadi hal yang dibutuhkan. Kenapa? Dengan adanya asuransi kesehatan, maka semua orang akan mendapatkan pelayanan kesehatan yang sama, sesuai, dan bermutu. Sistemnya managed care. Ini adalah satu pemecahan masalah untuk mengatasi sebuah pembiayaan kesehatan yang cukup tinggi di pelayanan kesehatan. Nah, yang terpenting mau standar. Jangan mau VIP, tapi pakai asuransi kesehatan. Memang VIP dibuat itu untuk apa? Untuk pembayaran yang out of pocket tadi. Atau fee for service. Yang bayar secara tunai atau mandiri. Bagi pengguna health insurance, maka kelas 3, kelas 2, kelas 1. Oke. Perspektif dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit. Nah, ini ya. Kalau konsumen itu dia bayar langsung secara fee for service. Mau minta pelayanannya berlebihan. Dia banyak permintaannya karena dia bayar ya. Saya bayar. Kalau bayar, kasihkan saya pelayanan ini. Tidak sesuai lagi dengan tinjauan medisnya. Consumer interest-nya adalah ya ada kepuasan dari konsumen terkait tentang pelayanan yang dia dapatkan. Dari unsur providernya, petugas kesehatannya. Nah, dia akan memberikan pelayanan berdasarkan kebutuhan masyarakat. Ada capaian dari sebuah keinginan, dari sebuah pelayanan kesehatan. Ada potensi moral hazard, tindakan berlebihan. Contoh, orang yang sakit perut. Apakah semua orang yang sakit perut itu harus USG? Ultrasonografi. Jadi sakit perut, USG. Sakit apa? USG. Yang penting bagian perut itu harus USG. Ternyata setelah dicek, dia cuma gastritis atau tukar lambung. Ya ngapain USG? Dikasih promo sembuh. Nah itu banyak yang terjadi. Berarti kan ada moral hazard. Karena kalau pakai USG bertambah 150.000 tarifnya. Satu contoh yang bisa banyak dilakukan. Berikutnya lagi adalah masyarakat tidak sadar dengan biaya yang tinggi yang dia dapatkan. Karena itu tadi, karena pemahaman terhadap sebuah pelayanan yang terbatas. Penetapan tarif pelayanan kesehatan, serta pelayanan kesehatan, rumah sakit dan puskesmas. Tarif bervariasi. Kenapa bervariasi? Nah, unit cost sistem akuntansi tradisional yang dipakai, dia cuma menghitung berdasarkan asumsi. Nyata, pasang perban sekian, kasih betadin sekian, buka perban sekian, totalnya sekian. Nah, itu tradisional. Harus dihitung berdasarkan komponennya. Mulai dari biaya investasi sampai pada biaya variable cost-nya, biaya variabelnya. Nah, baru nanti didistribusikan berdasarkan unit komponennya masing-masing. Maka untuk mendapatkan unit cost, total cost dibagi dengan quantity. Quantity itu adalah jumlah layanan. Semakin banyak jumlah layanan, maka semakin kecil biaya pelayanan kesehatan karena operasional cost-nya sudah kembali. Karena prinsipnya rumah sakit bukan mencari keuntungan, tapi mendapatkan pendapatan. Itu berbeda. Kalau mencari keuntungan moral hazard. Kalau mendapatkan pendapatan, maka biaya jasa yang dia dapatkan. Oke? Paham itu? Berikutnya adalah usulan kebijakan untuk rasionalisasi tarif pelayanan kesehatan. Nanti kita ketemu semester 5. Kita masuk pada sistem pembiayaan kesehatan. Saya akan ngajar unit cost menghitung tarif. Nah, apa yang mempengaruhi juga biaya layanan kesehatan? Jumlah tempat tidur. Ya. Kalau jumlah tempat tidurnya banyak, maka harga bisa ditekan. Tapi kalau jumlah tempat tidur terbatas, maka tarif pelayanan ikut meningkat. Jenis penderita, klasifikasi diagnostiknya, maka membutuhkan ruangan yang banyak. Kalau infeksionis,
Penyakit infeksionis masa digabung dengan penyakit umum? Penyakit menular ya pasti beda lah. Harus tangannya terpisah. Tindakan penunjangnya pun berbisa. Berat ringannya sebuah penyakit, jumlah operasi ada berapa. Itu mempengaruhi semua kos. Upah atau jasa pelayanan dari dokter perawat pun berbeda-beda. Jumlah penderita rawat jalan pun ikut berpengaruh. Dan lain-lain. Sekian dan terima kasih. Ada pertanyaan sampai di sini? Kalau saya bikin slide itu pendek-pendek. Ini 15 slide saja. Bikin panjang, bikin bingung. Kalau saya bikin pendek, tapi tidak bingung. Kecuali tidak dimengerti, pasti bingung. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan berarti dipahami. Nanti kita pekan depan masuk pertemuan yang ke-7. Setelah itu kita UTS ya. Semangat semuanya. Mohon maaf. Oh iya, silakan Gasel. Baik Bapak, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya ingin bertanya mengenai penyelenggaraan pelayanan kesehatan tadi Bapak. Kenapa kalau misalnya pada pelayanan kesehatan yang negeri seperti itu Bapak, RS yang milik pemerintah, semisalkan sudah tidak dapat ditangani atau dokter tersebut di rumah sakit RS tersebut tidak dapat menyelesaikan atau mengatasi masalah, mengapa selalu dirujuk ke RSCM Bapak? Apakah dari pelayanan rumah sakit negeri sendiri memiliki regulasi atau aturan yang berbeda-beda, padahal sebenarnya sesama negeri itu Bapak? Kenapa tidak dirujuk ke rumah sakit swasta atau milik badan swasta seperti itu Bapak? Terima kasih. Ya, makasih Gasel. Jadi ini terkait tentang penanggung biayanya seperti apa. Jadi kalau menggunakan sistem JKN, sistem jaminan kesehatan nasional, itu kan masuk health insurance, ya, health insurance, social insurance. Jadi sistem rujukannya dibuat berdasarkan jenjang klasifikasi rumah sakit. Sistem rujukannya. Jadi seorang pasien yang menderita sakit dan dirawat di rumah sakit tipe D yang cuma 4 spesialisasinya dan tidak bisa dilayani karena alat tidak memadai, akan meningkat ke rumah sakit tipe C. Jika di rumah sakit tipe C tidak mampu, akan pindah ke rumah sakit tipe B. Jika tidak mampu lagi rumah sakit tipe B, salah satu contoh rumah sakit Abdul Wahab Sarani, tapi sekarang katanya sudah A. Itu harus dirujuk lagi ke rumah sakit tipe A. Rumah sakit tipe A di Indonesia itu kan terbatas. Yang ada itu di rumah sakit Wahidin Sudorusodo di Makassar. Jadi bisa dirujuk dari AWS ke rumah sakit Makassar. Rumah sakit Sutomo Surabaya, rumah sakit Hasan Sadikin di Bandung, dan rumah sakit Cipto Mangkusumo di Jakarta. Rumah sakit tipe A pusat. Nah, Kementerian Kesehatan. Jadi di situ pusatnya. Nah, dikirimlah ke sana berdasarkan tinjauan medisnya. Jadi berjenjangnya seperti itu. Tapi jika memiliki ability to pay, kemampuan membayar yang baik, maka sistem rujukannya bisa dibuat dalam bentuk 2 pilihan. Berjenjang atau langsung potong lintang. Ya, potong lintang itu, ya dia minta, saya mau pindah deh. Ini dari umpamanya rumah sakit Samarinda, rumah sakit SMC umpamanya ya, rumah sakit swasta di Samarinda, atau Muisro seberang. Saya mau pindah di rumah sakit Medistra di Jakarta. Jadi nanti diberikan rujukan tinjauan medisnya apa, dan itu yang akan dibawa ke rumah sakit Jakarta untuk melakukan tindakan. Karena dia memiliki ability to pay, kemampuan membayar yang baik. Jadi tidak mengikuti sistem rujukannya. Oke, nah tapi itu kan besar biayanya. Apakah semua orang Indonesia bisa seperti itu kan? Tidak. Bahkan ada yang langsung ke luar negeri. Dari Samarinda langsung ke Singapura, ke Mount Elizabeth. Bisa, nanti dikasih coba rujukan. Ability to pay-nya ada. Nah, kan 70% orang tidak memiliki ability to pay yang baik, khususnya pada pelayanan kesehatan. Tipologi rakyat Indonesia selalu menganggap bahwa tidak menabung uang untuk kesehatan. Orang selalu menabung uang untuk bangun rumah. Menabung uang
untuk beli mobil, ganti mobil, menabung uang untuk pendidikan S2, S3. Tidak pernah menabung, jarang orang menabung untuk investasi kesehatannya. Betul nggak? Ini fakta. Termasuk saya juga jarang menabung untuk kesehatan. Karena berharap ada BPJS ya. Nah, BPJS, ada BPJS, tidak usah. Nah, tetapi tipologi-tipologi orang di Eropa, dia menginvestasikan untuk kesehatannya. Termasuk orang yang memiliki kemampuan membayar yang baik. Jadi kalau dia sakit, dia sudah punya tabungan untuk mengakses pelayanan kesehatan yang lebih bermutu lagi. Oke? Tapi pelayanan yang ada di rumah sakit swasta dengan rumah sakit pemerintah itu sama. Selama dia mengikuti namanya standar pelayanan minimal. Standar pelayanan minimal. Jadi asal diikuti itu, semuanya bermutu. Oke? Ada pertanyaan lagi? Oke, kalau Baik. ada satu. Terima kasih banyak Bapak. Sama-sama. Nah, kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat kuliahnya. Link selanjutnya, mohon saya selalu diingatkan untuk masuk mengajar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jangan lupa absen ya. Terima kasih Bapak.